Rossi. Biasa dipanggil sebenarnya bebas sih, Yuwana atau Rossi. Saat ini sebenarnya saya juga bekerja sebagai UX writer, karena setelah berpengalaman kurang lebih sekitar 3 tahun sebagai copywriter, saya merasa ada banyak pengalaman yang bisa saya bagi untuk teman-teman mahasiswa atau mahasiswa sekalian di PB hari ini. Untuk selanjutnya, ini aku langsung share aja ya Mas Miftah ya. Ya. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya aku ingin nanya nih sama teman-teman sekalian, udah ada belum sih yang tahu basic copywriting itu apa? Sebenarnya jawabannya bebas sih. Mungkin bisa di-unmute, atau emang ada yang cita-cita pengen jadi penulis? Ayo, ada yang mau jadi penulis atau mungkin belum pada tahu ya copywriter itu sebagai profesi gitu, atau copywriting itu apa sebenarnya. Mungkin ada yang mau berbicara. Ada yang mau sharing, ada yang suka nulis blog. Nah, belum banyak tahu katanya Nuria. Oh, belum banyak tahu ya? Jadi awam sekali ya? Oke. Next-nya. Jadi, copywriting itu, atau biasa di bahasa Indonesia KBBI, namanya penulisan wara. Mungkin ini masih sangat-sangat awam juga ya, penulisan wara, karena kalau misalnya kamu tahu citra pariwara gitu, itu kan basicnya adalah wara, artinya adalah iklan. Jadi copywriting ini merupakan seninya membuat iklan pada suatu produk, layanan, atau persona. Copywriting juga sebenarnya merupakan sebuah alat pemasaran, biasanya untuk produk marketing, karena di sini membutuhkan seni untuk membingkai, merangkai kata sedemikian rupa untuk menjadi menarik, menjadi sebuah kalimat yang dapat merubah perilaku seseorang untuk melakukan tindakan. Intinya kayak gitu sih. Jadi copywriting ini sebenarnya merupakan keterampilan soft skill paling menguntungkan untuk teman-teman yang ingin tahu untuk mempelajari produk gitu, biasanya di bisnis. Selain itu sebenarnya copywriting juga merupakan penulisan naskah dalam periklanan yang fungsinya itu sebagai untuk mempertegas dan memperkuat pesan yang ditampilkan beserta visualnya. Selanjutnya, kalau kamu sering lihat profesi misalnya di LinkedIn atau di tempat-tempat lain, misalnya mereka banyak yang cari copywriter. Copywriter itu apa sih? Copywriter itu adalah penulis suara. Jadi tugas utama seorang copywriter dalam suatu tim kreatif, misalnya bisa aja di suatu agensi atau company yang bekerja. Jadi berdasarkan suatu landasan yang disebut dengan copy platform biasanya. Jadi seorang copywriter juga itu harus aktif menentukan basic appeal dari tema kampanye, iklan, terus seringkali juga biasanya ngasih gambaran layout visual dasar suatu iklan atau cetak, atau biasanya iklan-iklan televisi lainnya. Tugas seorang copywriter itu sebenarnya basically memang harus menulis teks dan copy untuk kegiatan penjualan suatu produk dan pemasaran yang biasanya dibuat untuk target market yang awalnya nggak tahu nih apa-apa tentang produknya, terus jadi tahu dari nggak tertarik, jadi oh banyak cari tahu nih, dari tadinya nggak mau beli akhirnya kayak oh iya ya kayaknya aku butuh itu juga deh gitu. Itulah ajaibnya seorang copywriter sebenarnya. Nah di sini aku akan ngejelasin sebenarnya ada 4. Kenapa sih tujuan sebagai copywriter itu apa? Terus keterampilan apa yang sebenarnya bisa kalian miliki? Terus keluaran dari copywriting itu apa aja? Dan struktur umum dalam bahasa copywriting. Oke, biasanya orang-orang suka bingung ya antara copywriter sama content writer. Jadi sederhananya gini, kalau content writer itu adalah seorang yang biasanya menghasilkan konten yang bentuknya tulisan yang isinya biasanya informatif, edukatif, dan juga menghibur.
tulisan content writer biasanya berbentuk artikel yang panjang dengan banyak detail. Tujuan seorang dari content writer itu biasanya menambah value untuk para pembacanya. Jadi untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap bisnis dan atau brand yang memberikan informasi yang diulas secara menarik. Jadi produk atau jasa si brand yang mereka tampilkan ini lebih dipercaya sama orang-orang gitu. Selain itu, jadi tulisan yang dibuat content writer juga secara tidak langsung meningkatkan penjualan. Jadi kalau content writing itu biasanya lebih soft selling dibanding seorang copywriter. Jadi misalnya gini, misalnya ada perusahaan financial consultant yang punya blog gitu. Jadi konten-konten mereka ditulis pasti biasanya informasi keuangan, cara mengelola uang tuh gimana, terus ngasih pentingnya kayak kenapa sih financial consultant ini harus penting gitu. Terus contoh-contoh pemecahan masalah keuangan, dan berbagi banyak tips. Jadi kontennya tuh dikemas secara informatif dan membangun kepercayaan pembaca itu untuk memposisikan diri sebagai seorang ahli keuangan. Jadi seorang content writer tuh harus bisa menjual gitu dan harus bisa memiliki wawasan terhadap produk yang dia punya. Sedangkan kalau seorang content writer dan tulisan copywriting, biasanya copywriter itu lebih persuasif dan langsung membujuk target market yang melakukan tindakan dengan tujuan pemasaran. Misalnya, langsung klik tautan ini, ayo langsung donasikan ini, unduh aplikasinya, atau beberapa tindakan lainnya. Biasanya pembuatan copy disesuaikan sama tujuan komunikasi yang pengen dicapai. Jadi misalnya ada untuk meningkatkan brand awareness, meningkatkan penjualan, atau biasanya untuk menjaga loyalitas konsumen. Kayak gampangnya gini, misalnya kamu kan biasanya di sini pada pakai Spotify ya, pasti dong ya. Nah biasanya kan kalau yang nggak premium, kamu biasanya suka denger kan kayak, dengan Spotify premium, kamu dapat skip tak terbatas, terus jadi kamu bisa melompati lagu sebanyak yang kamu mau, dan itu terus-terusan dikasih tuh sama mbaknya itu. Nah, dari script copywriting itu memang bertujuan untuk ya juga ya. Jadi kayak lama-lama bangun kepercayaan buat kayak ajakan, oh ya kenapa nggak aku pakai premium aja daripada aku harus terus-terusan denger ini, kayak gitu sih. Jadi biar ngajak pendengar untuk kayak, segera klik banner informasi selengkapnya, kayak gitu. Jadi aku next ya. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Belum ada? Oke, aku lanjut ya. Oke, untuk keterampilannya, biasanya seorang content writer itu harus memahami kaidah bahasa penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar tentunya ya. Ini cakupannya antara lain bisa menulis, bisa membagi gitu, jenis tulisan ini untuk apa, struktur kalimatnya seperti apa, termasuk yang ejaan, tata bahasa, dan lainnya. Terus memiliki kemampuan research atau riset, karena dalam content writing kan kita harus memberikan edukasi ya. Jadi mau nggak mau kita harus bisa bicara fakta, terus banyak data, dan seberapa penting sih kredibilitas nilai tulisan yang dibuat sama si content writer ini. Jadi penting banget untuk bisa tahu seberapa valid informasi yang dipercaya tersebut. Selanjutnya mungkin ini agak bingung ya, SEO, Search Engine Optimization. Nanti mungkin dari Mbak Leoni, habis ini juga mungkin akan lebih banyak bahas itu. Jadi sini aku bahas sedikit aja. SEO ini tuh penting karena tulisan yang kamu buat itu pasti ingin dong kamu baca, ingin dong kamu sebarkan dan kamu dibaca oleh orang-orang banyak gitu. Mau sebaik apapun tulisan kamu, jika sulit untuk ditemukan sama orang, itu nggak akan kebaca gitu sama target audiens yang mau kamu kasih tahu informasi ini tuh apa, kayak gitu.
terus kemampuan editing. Jadi sebagai content writer dan copywriter sebenarnya dua-duanya ini harus bisa memeriksa ejaan, kesalahan penulisan, terus pengulangan kata, penggunaan tanda baca yang belum baik, tata bahasa, dan harus bisa komunikatif. Biasanya prosesnya ini juga bisa kamu kasih tahu gitu ya ke editor, atau misalnya kalau udah kamu bekerja sebagai content writer akan ada mata kedua istilahnya kalau untuk penulis. Jadi tulisan kamu akan dibaca juga misalnya sama tim, terus misalnya tim kamu ngerasa kayak ini kurang jelas, terus ada bahasa yang memang rumit untuk dimengerti gitu sama audiensnya. Jadi emang harus pelan-pelan sih. Sedangkan seorang copywriter itu yang berbeda adalah harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi seorang copywriter itu harus up to date, cari tahu tentang hal-hal yang menarik, yang bisa dijadikan konten untuk dibagikan sama audiens biasanya. Terus kemampuan research juga bisa dari mana aja sih sebenarnya, kayak internet, majalah, harus banyak baca, terus ngobrol sama orang pun itu bisa jadi hal yang sangat berkesan gitu. Kalau content writer itu lebih komunikatif, copywriter itu harus lebih kreatif sih, karena mereka ini dituntut untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baru, karena tujuan dari copywriter itu kan adalah memasarkan produk, jasa, atau persona seseorang. Jadi harus pandai memilih kata-kata yang imajinatif dan bisa bikin bangun perspektif yang berbeda gitu dibanding yang lainnya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada yang bingung kah? Gak apa-apa loh. Kalau aku next ya. Next berarti. Oke. Belum ada pertanyaan. Oke. Nah, kalau ini keluaran, jadi apa sih yang dihasilkan sama seorang content writer dan copywriter? Jadi kalau copywriting itu biasanya yang dibuat itu adalah iklan, online maupun offline. Terus ada slogan juga, tagline, kayak misalnya yang gampangnya kita tahu tuh Nike Just Do It gitu. Itu simple, tapi sampai sekarang kita kayak ngelihat Nike, oh iya Nike Just Do It. Itu benar-benar nempel ke otak dan apa ya, dan bisa narik seorang pelanggan untuk lihat gitu. Terus bisa juga konten di sosial media, cuman yang sifatnya lebih membujuk ya. Terus juga biasanya penempatan konten ini bisa dibuat di billboard, kalau kamu biasa ngelihat di jalanan tuh, brosur, spanduk, di YouTube kadang juga ada, TV, media streaming, di koran, dan di website juga biasanya banyak sih. Sedangkan biasanya tulisan yang dibuat sama content writer itu lebih panjang, karena informatif tadi, dan bentuknya adalah artikel, tulisan seorang content writer biasanya lebih santai, dan karena seseorang itu kan harus lebih punya banyak waktu untuk baca ya. Jadi biasanya blogging, terus caption juga ada, terus penempatannya biasanya di blog juga, di website, di deskripsi produk, dan di sosial media. Kayak gitu. Next-nya, ini struktur umumnya. Ini yang waktu itu aku buat sih. Jadi, ini kita bareng-bareng, tim marketing. Di sini ada aku sebagai copywriter, ada seorang digital marketing, dan ada head of digitalnya. Sebelum akhirnya aku bikin campaign ini, yang namanya Seroja, Seroja, aku hampir lupa namanya apa. Jadi di sini itu bisa kalian lihat sendiri contohnya ya. Jadi di sini itu ada tajuk. Tajuknya ini
secangkir kopi, secangkir kopi jamu. Jadi ini campaign-nya sebenarnya berangkat dari awal pandemi, di mana kita mau bikin kopi yang bisa dibagiin untuk nakes sih sebenarnya. Terus di bawahnya biasanya itu langsung call to action yang akan aku jelasin nanti untuk ajakan kayak ini ada promo loh gitu, beli sekarang kayak gitu sih. Ini salah satu advertising iklan bergambar yang juga aku buat. Ini masing-masing beda. Kalau di sini kan gajian dapat cuan gitu ya. Ini itu berangkat dari campaign untuk Imlek sebenarnya. Visualnya aku juga banyak ngobrol sama desainer, terus kopinya kira-kira yang bagus kayak gimana, terus visualnya seperti apa, terus promonya apa. Biasanya itu udah kita rombakin bareng-bareng sih. Terus yang kedua ini ada 3 hari menuju kejutan April. Gitu. Save to calendar, ini kayak bikin orang ngerasa kayak, oh bentar lagi ada promo ya, kayak gitu. Biasanya sih display advertising ini formatnya memang visual, tapi ada copy juga di dalamnya, yang tujuannya untuk ngiklanin produk tadi sih. Oh ya, sebelumnya kalau kopi itu apa ya? Kenapa? Kopi itu, nah kan Kopi itu pahit. sering ngomongin tentang kopi nih. Nah, kopi itu kalau dalam flyer ini itu apa ya? Kopi itu penulisan sih, Mas Miftah. Jadi kata-katanya gitu. Kata-kata, wording, iya. Wordingnya. Jadi serangkaian kalimat yang dibikin untuk dijadikan satu, kayak yang tadi aku jelasin itu loh. Oke. Masih bingung nggak? Kan Tapi memang kita biasanya, kalau bisa seorang UX writer itu kan mikrokopi, kata-katanya lebih kecil ya. Kalau kopi ini kayak lebih besarnya gitu, penulisan yang besar. Gitu sih. Ini aku next ya, ada lagi. ya. Nanti kalau misalkan peserta ada yang mau bertanya langsung juga boleh. Iya, nggak apa-apa loh, tanya-tanya. Terus next-nya ini adalah karakteristiknya ya. Jadi tahapan menulisnya seperti apa, terus ada formula yang bisa dipakai, dan juga newsletter, kalau kalian sering dapat di email, Nawala namanya, atau newsletter. Terus ya call to actions, ajakan untuk bertindak tadi, dan gaya bahasa seperti apa sih biasanya di penulisan copywriting. Oke. Di sini tahapan menulisnya itu bisa dilihat sendiri ya. Jadi ada pengumpulan data yang tadi, keterampilan research tadi yang memang harus dimiliki, karena untuk menghasilkan data, fakta, untuk memperkuat kredibilitas tulisan, terus untuk menginformasikan apa terhadap audiensnya, terus yang kedua adalah perencanaan, dan juga dokumentasi. Biasanya kayak gitu. Yang kedua adalah disusun. Yang tadi ada curah gagasan, yaitu brainstorming, yang seperti tadi aku udah kasih tahu juga, kalau proses pembuatan kopi itu visual dan lain sebagainya sebelum akhirnya dilakukan penyelesaian dan diposting itu adalah dengan bareng-bareng kita brainstorming, ngasih gagasan kayak yang cocok itu buat apa ya gitu. Makanya jadi seorang copywriter memang harus dituntut untuk kreatif sih. Kayak gitu. Setelah itu penyelesaiannya bisa dilihat di sini, ada peninjauan, terus produksi, dan evaluasi. Evaluasi ini adalah untuk melihat seberapa penting sih dan seberapa efektif tulisan itu dibuat. Kayak gitu. Oke. Ini beberapa formula yang biasanya dipakai. Jadi formula ini salah satunya, nggak semuanya harus dipakai sih, jadi salah satu aja. Di sini kan contohnya
untuk berguna gitu ya, useful. Produk skincare andalan untuk cegah keriput, untuk cegah kulit kering selama bulan puasa gitu. Ini kan kayak ngasih tahu secara spesifik menawarkan manfaat dan mecahin masalah seseorang yang ngerasa kulitnya kering gitu kan. Jadi target audiensnya adalah perempuan atau laki-laki mungkin ya yang ngerasa kayak butuh skincare biar kulitnya nggak bermasalah gitu sama menjalani bulan puasa, karena bulan puasa itu kan kita harus berpuasa jadi nggak makan dan minum dan ngerasa harus dan itu ngaruh gitu ke kulit. Jadi di sini editornya juga ngasih lihat kalau misalnya ya ada produk skincare Anda untuk cegah kulit kering loh, kayak gitu. Jadi keunikan konten berguna ini tuh penting untuk menarik pembaca dan kegunaannya yang lebih didorong untuk audiensnya. Terus yang kedua adalah unik. Unik di sini penting karena biasanya pengunjung atau customer yang udah ngelihat konten atau manfaat serupa di tempat lain, kenapa sih harus ngelihat konten dari kita gitu. Jadi keunikan ini tuh cakupannya sesuatu mulai dari gaya penulisan, terus manfaat yang didapat dari pengunjung saat baca gitu. Kalau di sini aku ngasih contohnya di Tokopedia. Kayak paketmu sudah sampai di tujuan, Kak. Terus pasti seneng kan dapat lihat notif ini. Itu kan ngasih emosi juga ya ke pembacanya. Jadi ketika ngelihat kayak lebih engaging gitu antara pembaca sama penulisnya. Kayak gitu. Yang ketiga selanjutnya adalah spesifik. Jadi semakin spesifik tulisan kamu, biasanya akan semakin bermanfaat. Biasanya spesifik ini langsung gitu ngasih apa nih, ada promo. Oke, langsung dikasih tahu kalau misalnya kalau aku kasih contoh di sini kayak Traveloka lagi ada Grand Bazaar 88. Berarti tanggal 8 di bulan 8 gitu kan. Diskonnya sekian-sekian, plus ada kupon 760.000 sampai jam 7 buat nginep seru, kayak gitu. Jadi langsung ngasih tahu promonya apa, terus campaign-nya apa, dan apa yang bisa kamu dapetin. Kayak gitu sih. Selanjutnya, urgensi. Kalau urgensi di sini bikin audiensnya tuh ngerasa kayak, oh ini bakal akan cepet habis nih gitu. Kalau di sini kan aku ngasih taunya juga kayak kesempatan terakhir beli ayam murah gitu. Itu bikin ngerasa kayak, oh berarti nanti nggak akan ada lagi ya promo ini gitu. Jadi suruh beli sebelum jam 5 sore sampai besok. Ini aku ngasih contohnya, salah satunya seperti itu sih. Mungkin ada pertanyaan yang masih membingungkan? Belum ada. Halo, aku boleh tanya, Kak? Oh, halo, boleh. Ini yang Ya. mananya yang mana ya? Oh iya, aku tadinya udah. Ria. Oh iya, halo. Oke. Jadi ini sih aku mau tanya tadi, kalau misalnya dari yang Kakak jelasin kan, antara content writer dan juga copywriter itu punya tugas yang berbeda. Tapi kalau misalnya dari yang biasanya mungkin, maksudnya saya juga pernah coba gitu, itu kebanyakan rata-rata hampir disamakan seperti itu kan, Kak. Terus yang mau aku tanya, apakah memang keduanya itu harus, tadi kan media kalau untuk konten writer lebih ke blog atau artikel-artikel gitu. Sementara sekarang lebih banyak yang fokusnya ke media sosial, misalnya Instagram deh gitu kan. Nah, dan di situ secara nggak langsung sebenarnya tadi kan ada yang kayak soft selling dan juga yang info-info lebih informatif seperti itu. Itu apakah termasuk dari bagian copywriter juga atau enggak? Itu yang pertama. Terus tentang caption, biasanya kan juga dalam satu kesatuan juga. Apakah caption ini juga perlu dari skill copywriter juga? Itu apa sih, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih Maria. Langsung ditanya. Jadi sebenarnya mungkin ada juga seorang sosial media spesialis biasanya ya.
sosial media spesialis ini yang biasanya kalau dikhususkan untuk ngadmin lah istilahnya untuk di Instagram atau di Twitter atau misalnya sekarang ada platform network TikTok. Sebenarnya kalau dari pengalaman aku, seorang content writer sama copywriter itu harus dibedakan gitu. Walaupun content writer itu lebih bersifat mengedukasi dan juga informatif gitu ya isi kontennya. Biasanya gini, kalau dalam satu perusahaan ada seorang copywriter dan content writer. Biasanya copywriter yang lebih ditunjuk untuk bikin banner di postingan visualnya biasanya. Kayak kamu biasanya suka lihat Gojek atau Grab yang ngasih banner iklan jalanin aja dulu gitu. Atau Tokopedia yang dengan slogannya juga, itu biasanya tulisannya dari copywriter. Ketika itu diposting di sosmed, biasanya kalau dari pengalaman aku ya, itu harus di tulisan caption itu sebenarnya dipegang sama seorang sosial media spesialis harusnya. Tapi ya kadang ada beberapa perusahaan yang memang belum punya sosial media spesialis, jadi disuruhlah seorang content writer untuk menulis caption. Biasanya gantian gitu sih, jadi kayak tektokan aja. Kira-kira captionnya kayak apa ya, yang mau dijual apa ya, tapi kan itu balik lagi ya sama kebutuhan perusahaannya. Jadi sebenarnya nggak terlalu spesifik kayak gitu sih. Menjawab nggak ya Maria? Atau ada yang ya lumayan Kak. paham ya? Gitu sih. Jadi kita lebih ke kalau copywriter tuh lebih campaign besarnya apa nih yang mau kita posting visualnya. Terus setelah selesai biasanya caption itu ya itu tadi dikasih ke content writer atau sosial media spesialis biasanya karena kebutuhan mereka yang memang langsung berhubungan dengan si sosmednya itu kan. Mau itu di Twitter, mau di Instagram, paling copywriter-nya yang kayak ngecek lagi sih sesuai nggak nih campaign sama informasi yang dikasih tahu di caption gitu. Kayak gitu sih biasanya. Gak apa-apa Kak, itu dulu aja nanti kalau ada lagi. Makasih. Ini aku lanjut ya? Oke, lanjut. Oke. Ini bisa lanjut lagi di Q&A. Oh ya boleh. Oke. Ini formula penulisan yang biasanya banyak dipakai sih. Jadi di penulisan kopi itu ngeliatin dulu tuh masalahnya apa, terus didramatisasi masalahnya, dilebay-lebayin istilahnya bisa, terus baru kita kasih solusinya. Ini contohnya yang aku kasih tahu itu ada di, kelihatan nggak ya? Heavenly Blush. Ya, kelihatan. Kelihatan ya? Ya, jadi di sini yang ditekankan sama seorang copywriter tadi, ini kan postingan di Instagram ya. Jadi pengen nih, target audiensnya itu adalah seorang yang pengen hidup lebih sehat, gitu kan. Produknya adalah Heavenly Blush. Heavenly Blush itu adalah yogurt. Jadi di sini copywriter-nya ngedramatisasi tulisannya kayak kurangi asupan junk food ke perut kayak gitu. Jadi kan langsung kayak bikin emosi yang baca tuh kayak, oh ya aku mau hidup sehat. Awalnya berarti dengan ngurangin junk food ya gitu. Dan di body text-nya ini di deskripsinya lebih detail kayak ya kita ngasih solusi gitu. Ya gimana sih caranya biar ngurangin asupan junk food ini? Ya dengan konsumsi Greek yogurt dari Heavenly Blush kayak gitu. Itu salah satu caranya. Yaitu tadi kan pemasaran, penjualan. Kalau tadi kayak Maria bilang, ini copywriter yang bikin, sama biasanya desainer sih. Nah, kalau untuk caption tadi yang dijelasin tadi, biasanya paling lebih ngejelasin kayak
mungkin ada promosi, atau ada Heavenly Blush itu ada variannya apa aja, strawberry, blueberry, dan lain sebagainya. Kayak gitu sih. Jadi didramatisir dulu nih masalahnya apa, terus ya itu tadi, jadi harus tahu target audiensnya apa, dan awalnya, dan harus tahu juga tuh produk yang dijual apa. Kalau ini kan yogurt gitu, yogurt berarti identik sama hidup sehat. Kayak gitu sih. Aku next. Ya, Udah bertanya? Oke. Ini aku masuk ke newsletter ya. Sorry banget langsung lompat gitu aja. Jadi selain bikin konten di sosmed, terus jingle dan slogan lain sebagainya, seorang copywriter juga memang harus dituntut untuk bikin nawala, kalau bahasa Indonesianya, atau newsletter. Jadi newsletter ini adalah surel yang biasanya nawarin produk, manfaat, terus gimana cara komunikasiinnya dengan cara yang personal dan menarik gitu untuk membacanya. Oke, ini penulisan newsletter. Biasanya kita pasti sering banget ya nerima subscribe email, entah itu misalnya dari agent travel atau promo-promo yang emang kamu pengen lihat kayak gitu. Jadi gimana sih nih caranya seorang copywriter ini dituntut untuk tulisan kamu tuh lebih stand out dibanding yang lainnya? Gimana caranya seorang copywriter bisa ngasih tahu promosi atau misalnya info-info menarik gitu ya dengan tulisan di newsletter? Biasanya kan kalau udah ngelihat tulisan di newsletter itu kan kayak, udahlah, paling juga ini kayak gitu kan. Paling juga promo-promo apa. Nah, itu gimana caranya kita dapetin klik biasanya. Semakin banyak klik yang dihasilkan, maka ya berarti itu kesuksesan seorang copywriter itu dituntut juga di situ. Yang pertama itu adalah personal. Jadi gimana caranya kamu bikin tulisan di email kamu kayak temen aja, temen ngobrol. Bisa dengan panggil nama, terus ngasih beberapa kesamaan, terus walaupun itu sebenarnya buat banyak orang gitu ya. Jadi gimana rasanya bikin mereka ngerasa kayak, aku ini spesial ya. Intinya kayak gitu sih. Terus yang kedua adalah good subject line, gimana hal ini menjadi penting karena saat pembaca gitu. Jadi kamu harus bisa nempatin diri sebagai pembaca juga, dan biasanya jangan gunain clickbait yang kayak mengecoh pembaca dan menjadikan sesuatu yang sebenarnya nggak ada. Itu kan akan bikin kecewa, dan next-nya dan mereka biasanya nggak akan mau ngeklik lagi gitu kan. Kayak gitu sih. Dan ini ada formulanya, yaitu dengan memanfaatkan kesulitan yang mereka punya, terus agitate atau kegelisahan, dan ngasih solusi juga. Ini aku next. Nah, ini salah satu contohnya. Biasanya di sini pain-nya atau kesulitannya ini adalah misalnya dengan apa kamu sedang mengalami kesulitan dalam belajar gitu. Ini aku nyontohin misalnya kayak di bimbingan belajar lah ya. Bimbingan belajar biasanya audiensnya adalah siswa-siswi yang memang masih belajar dan juga biasanya mau ujian atau sedang mau melanjutkan universitas kayak gitu. Jadi di awalnya bisa dikasih lihat kayak tadi misalnya personal, manggil nama. Kayak misalnya, hai Mas Miftah gitu misalnya di emailnya. Hai Mas Miftah, apakah kamu sedang mengalami kesulitan dalam belajar? Terus di-agitate di kalimat bawahnya, kayak ngasih empati gitu, kayak kami sungguh mengerti betapa sulitnya untuk fokus terhadap mata pelajaran tertentu, apalagi yang kamu nggak sukai sama sekali ya. Itu kan kayak lebih personal dan lebih, oh dia ngerti nih gitu permasalahan apa nih yang aku sedang hadapi gitu. Dan habis itu ngasih solusi. Oleh karena itu lembaga bimbingan belajar Zen kini hadir untuk mengatasi rasa kesulitan belajar kamu lewat metode deliberate practice. Terus dikasih juga tuh kayak
apa aja sih yang termasuk di dalamnya, yuk cari tahu di sini gitu. Cari tahu di sini tuh bisa nanti journey-nya diklik lewat ke website atau dia langsung ngobrol sama bimbingan belajarnya kayak gitu. Jadi kayak nawarin solusi sekaligus nawarin juga produknya kayak gitu sih. Oke, ini aku next juga ya. Oke, ini adalah kunci juga seorang penulis dan copywriter biasanya. Yang pertama, ini rumusnya namanya AIDA. Itu untuk attention, I-nya untuk interest, terus D-nya untuk desire, dan A terakhir adalah untuk action. Yang pertama adalah attention, jadi tahap awal dari suatu produk copywriter itu adalah gimana caranya untuk menarik perhatian. Jadi untuk setiap orang yang lihat iklan, gimana caranya itu eye catchy buat dapat perhatian orang gitu. Entah itu menarik, entah itu lucu lewat meme kayak gitu. Jadi 2 poin penting yang harus diperhatikan adalah desain dan headline yang dibuat seorang copywriter. Jadi kombinasi ini biasanya memang sangat mampu untuk menarik perhatian orang-orang, jadi untuk terus baca iklan gitu. Jadi kayak pengen tahu, dan biasanya kayak walaupun dia ngelihatnya dalam beberapa detik aja, tapi seenggaknya kayak itu bikin mereka, oh ada produk ini loh, kayak gitu. Terus yang kedua adalah interest-nya, di mana poin-poin untuk interest ini adalah untuk mempertahankan minat mereka terhadap suatu produk tadi. Jadi sebuah iklan ini harus mampu menangkap interest orang-orang. Jadi biasanya sih ada manfaatnya, terus ada fitur-fitur yang menarik, biasanya kayak gitu. Yang ketiga ada desire, jadi bikin mereka punya keinginan gitu untuk melakukan untuk membeli, untuk melakukan aksi lah kepada iklan tersebut. Jadi misalnya biasanya sih ada social proof ya, kayak misalnya dari testimonial orang-orang atau penghargaan yang kita udah punya, terus promo kayak gitu. Jadi atau mungkin udah digunain sama Chelsea Islan gitu misalnya. Jadi itu kan kayak bikin orang ngerasa, oh si artis ini aja pakai, oh berarti memang bagus ya, kayak gitu. Itu biasanya makanya pentingnya di sosial media juga kita gunain KOL atau key opinion leader sih, atau biasa disebut influencer. Mungkin nanti akan dijelasin lebih lanjut sama Mbak Leoni sih. Terus yang terakhir adalah action atau tindakan. Jadi tahap terakhir ini untuk membuat iklan, tekniknya adalah kayak ngasih sugesti untuk ngelakuin pembacanya ngelakuin sesuatu gitu. Misalnya kayak tadi pengen subscribe newsletter kita. Berarti langsung nih tugas sales copywriter adalah buat copywriting, call to action kayak subscribe di sini atau beli di sini, itu termasuk sih. Next-nya, ini beberapa call to action atau kata-kata magis yang biasa digunain sama seorang copywriter. Ada kurang lebih 6 yang bersifatnya ajakan, itu kayak ayo, terus biasanya yuk gitu, kalau nggak mari. Terus yang bersifatnya personal tadi kayak penggunaan kata Anda, kamu, atau panggilan nama. Ini aku agak typo ya, ini nama sebenarnya. Terus ngasih kemudahan kayak lebih praktis pakai ini, terus lebih cepat pakai ini, terus kayak produk ini anti ribet kayak gitu. Terus kayak ada urgensi juga kayak tunggu apa lagi, terus terbatas hanya hari ini, terus cuman ada 24 jam kayak gitu kan, itu bikin yang mengandung emosi ya. Terus selanjutnya ada ajakan untuk kayak ngasih keuntungan buat pembacanya, yaitu dengan ngasih garansi, tadi diskon, terus ada cashback, kayak gitu sih. Terus juga
bangun keingintahuan yang bisa dibaca di sini juga kayak terungkap. Terus iya sih di sini. Oke. Mungkin habis ini ada pertanyaan dulu atau nanti mau nanti aja Q&A-nya Mas Miftah. Mungkin di Q&A ya, Oke. biar bisa nangkap semua. Oke, ini aku next ya. Oh, ini salah satu, aku mau ngasih contoh aja sih, salah satu newsletter yang aku dapat. Di sini udah dilihatin nih, yang tadi aku lihat, aku kasih tahu kayak bersifat personal. Gimana penulisannya kayak to the point, terus jelas, mau ngomong ke siapa, terus juga fokusnya apa, detailnya apa, spesifik, keunggulannya apa, kenapa sih saya nih harus baca, kayak gitu. Dan manfaatnya untuk apa. Kayak gitu sih. Dan ini terakhirnya sebenarnya ada tindakan yang itu yang call to action tadi. Dengan cara, ya kamu bisa salin copy ini buat kamu dapetin produk tadi. Kayak gitu. Ini aku ambil contoh dari tiket.com yang aku dapetin di email. Gitu. Aku next ya. Oke. Ini beberapa gaya bahasa atau majas dalam bahasa Indonesia. Di sini mungkin aku jelasin sedikit kali ya. Jadi seorang penulis itu harus memiliki keluasan gaya bahasa juga. Di sini ada Asi Denton yang negasin suatu hal tanpa berurutan gitu, tanpa kata penghubung ataupun konjungsi. Kalau di sini kan contohnya sekolah baru, kelas baru, teman baru, biasanya tas juga baru nih gitu. Kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar kan biasanya pakai dan ya, karena ini nunjukin beberapa hal. Ada sekolah, ada kelas, ada teman, ada tas. Tapi kalau sebagai copywriter itu memiliki keluasan ini untuk bikin kalimat yang lebih lebih casual istilahnya. Terus yang kedua ada erotesis yang tujuannya untuk ngasih efek mendalam dan penekanan yang lebih wajar. Jadi kayak misalnya contohnya di sini sakit pinggang dek, sakit punggung dek, Jolali Oskador SPO kayak gitu. Jadi kan dia kayak nanya sendiri, langsung ngasih solusinya sendiri gitu kan. Kalau sakit pinggang ya udah pakai Oskadon gitu, itu pasti bakalan sembuh. Terus bahasa hiperbola, ini yang paling banyak aku temuin sih biasanya sih di beberapa copywriting ya, kayak copywriting. Jadi ini kayak membesar-besarkan, lebay, gaya bahasa yang lebih-lebihin kenyataan dan kadang memang tidak masuk akal gitu. Kayak misalnya contohnya di sini iklan Lux ya, Lux Soft Touch memberikan semerbak keharuman parfum mewah yang lebih baik dari ratusan bunga. Wah, itu kan kayak dalam satu produk dapat ratusan bunga gitu, kayak wow banget gitu kan. Terus makanya terakhirnya dikasih tahu rasakan sensasi mandi mewah hari ini kayak gitu. Terus selanjutnya ada klimaks. Di sini merupakan gaya bahasa yang dalam beberapa hal dituntut kayak bertahap, semakin meningkat gitu. Kayak misalnya produk skincare yang ngasih lihat wajah kamu bersih, sehat, terawat gitu, atau juga misalnya jadi lebih cerah, bersih, dan lebih sehat atau glowing kayak gitu sih biasanya sih. Yang terakhir itu pleonasme, menggunakan kata yang berlebihan dan biasanya pernyataannya itu sudah jelas, tapi ditambahkan keterangan yang nggak perlu. Jadi contohnya kayak, jangan heran ya ketika kamu lagi memegang coklatos di tangan, tiba-tiba semua orang melihat ke arah kamu. Memegang coklatos di tangan. Kalau secara bahasa Indonesia, memegang itu sudah jelas pasti pakai tangan gitu kan ya. Ini tuh kayak ngasih visual lebih kayak ke produknya sih biasanya sih kayak kamu ketika megang coklatos semua orang lihat ke kamu kayak gitu. Makanya dituntut untuk lebih komunikatif dan lebih kreatif sih.
Oke, ini aku next aja ya. Lagi ada pertanyaan nggak? Mungkin masih ada yang bingung, mungkin nanti ditanyain ya pas Q&A. Oke. Ini yang terakhir aja sih. Jadi intinya adalah good copywriting itu should be like a dose of paracetamol. Kalau kamu misalnya lagi sakit kepala, pusing banget, terus kamu nenggak misalnya Panadol, itu kan diharapkan itu udah nyelesain semua masalah kamu kan ya. Jadi begitu pula dengan seorang copywriter. Jadi copywriter itu memang harus dituntut kayak secara singkat, jelas dan padat dalam satu headline sedikit yang diberikan itu harus mampu menyelesaikan masalah si pembaca dengan mudah. Itu sih. Oke, udah selesai sih sebenarnya pembahasan dari aku. Terima kasih loh. Baik, mungkin karena masih ada waktu ya, jadi Q&A-nya bisa langsung berdiskusi. Mungkin dari para peserta ada yang mau tanya. Namun sebelum itu mungkin bisa diceritain dulu ya. Copywriting sama copywriter itu kan baru ya, baru ada profesinya. Nah, itu kira-kira apa ya? Okay. Bisa jelasin ya apa profesinya itu? Kalau copywriter ini sebenarnya udah lama, Mas Miftah. Mungkin lebih banyak dicari karena industri sekarang yang lebih juga luas ya. Kayak banyak ya produk, banyak kayak digital marketing, terus produk-produk online. Jadi mungkin baru kelihatan gitu profesi copywriting ini memang dibutuhkan. Dan sebenarnya mungkin kalau dari pengalaman aku sih pekerjaan copywriter itu palu gada ya. Kadang biasanya dicampur sama seorang yang memang seorang desainer grafis gitu. Jadi seorang desainer grafis dituntut dia harus bisa secara visual dan harus juga bisa secara untuk bisa menulis gitu kan. Kalau dibilang baru sih mungkin karena lagi in aja juga ya. Tapi sebenarnya udah lama sih, dari zaman aku kuliah juga sebenarnya udah ada, cuman lebih apa ya, lebih ketutupan mungkin ya sama profesi yang lain. Mungkin ini juga bisa dijawab nih sama Mbak Leoni nanti. Gimana kira-kira? Mungkin dari peserta ada yang ini dari Bu Nur katanya baru tahu ada copywriting nih katanya. Filenya boleh bisa atau enggak katanya. Oh, boleh, boleh. Kemudian dari Angga katanya, ini ternyata ada seninya memilih dan menyusun kata. Mungkin ada pertanyaan juga ya dari Angga ini. Kalau misalkan kita milih kata nih, kan kita juga harus menyesuaikan dengan target ya. Nah, apakah misalkan kalau sekarang itu kan banyak anak muda tuh, kadang iklan-iklan itu pakai kata-kata yang tidak baku. Nah, Nah, itu apakah di copywriter itu justru malah misalkan tadi teman, terus you kan itu bukan kata baku ya. Nah, itu gimana kalau di copywriter? Oke, jadi ini aku juga itu sempat aku pertanyakan juga sih dulu pas pertama kali awal jadi seorang copywriter, karena aku juga pernah sebentar jadi content writer ya. Jadi setiap penulis itu sebenarnya bisa enaknya jadi penulis ya, bisa dapat keluasan untuk itu gitu Mas Miftah. Ya. Kayak misalnya penyesuaian terhadap produk itu kan balik lagi sama audiens yang mau diajak bicara, sama audiens yang mau diajak untuk
dikasih tahu nih ada produk ini gitu. Kalau mungkin zaman dulu ngasih tahu produk itu dari rumah ke rumah gitu ya. Sales ibaratnya datang ngetok pintu terus ngasih tahu dan nawarin misalnya kita punya produk handphone ini, kita punya produk panci ini gitu misalnya. Jadi kalau di copywriter itu biasanya sih dikasih keluasan untuk itu gitu. Jadi bisa menggunakan slang, menggunakan gaya bahasa yang tidak sesuai kaidah, tapi memang harus tetap harus kalau secara penulisan gramatika segala macam itu memang harus dituntut harus bisa ya. Kalau misalnya penggunaan kalimat di sini gitu. Kalau misalnya seorang copywriter masih menyambung kata itu sebenarnya masalah dia teledornya dia aja sih. Tapi kalau penggunaan kayak temen, terus kamu, gue, lo gitu, bahasa-bahasa yang lebih casual untuk bicara sama customer atau bicara sama seorang audiens yang target tadi itu sebenarnya nggak masalah sama sekali sih bagi seorang copywriter atau kecuali content writer ya, mungkin itu lebih baku, bahasa formal dan memang kayak misalnya penulisan press release gitu, itu kan termasuk konten di dalamnya ya, nggak mungkin kita tiba-tiba pakai gue, lo gitu, jadi kayak disesuaikan aja sih sebenarnya. Oke, terus ada pertanyaan lagi nih dari Aprianingsih katanya. Halo, Nah, izin bertanya, gimana kalau kita menjadi copywriter tapi tidak bisa desain? Nah, Mbak Oci gimana juga bisa desain nggak nih sebagai copywriter sebenarnya? Pertanyaannya sangat bagus. Karena aku basicnya aja seorang mahasiswa hubungan internasional ya. Jujur aku sama sekali nggak bisa desain. Dulu aku pernah kerja di lembaga research pun, ya kerjaan aku memang menulis gitu. Tapi ketika lambat laun aku ngerasa kayak, kayaknya aku lebih ke penulisan populer gitu, popular copywriting, populer penulisan populer yang tadi gitu kan. Kalau misalnya bahasa research kan memang berbeda ya. Dan ketika aku mencoba masuk untuk jadi seorang copywriter, ternyata nggak perlu bisa desain, tapi harus memiliki mindset seorang desainer. Paham nggak? Jadi kita kayak ngebawain produk, maka itu tadi ada brainstorming, ulas gagasan, sama biasanya sih langsung kerjasama sama seorang memang desainernya ya. Ada video biasanya atau grafis, dan di situ kayak kita bareng-bareng nih ngasih tahu, kita ada produk ini nih gitu. Jadi kasih tahu aja tuh ke dia biasanya, ke desainernya, kayak kayaknya lucuan kayak gini deh. Mungkin pakai warnanya yang lebih soft kali ya gitu. Karena ini misalnya produk skincare. Terus nanti dibantuin kok sama desainer grafisnya. Jadi kita kayak bareng-bareng align antara copy sama visualnya itu tadi. Jadi kalau ditanya harus bisa desain atau enggak kok. Kamu bisa menjadi seorang copywriter tanpa harus menjadi seorang desainer. Kerja 2 kali berarti. Mikirin desain juga, mikirin copy juga, stres nanti kan. Jadi nggak perlu bisa desain ya? Nggak perlu sih. Nah, kalau misalkan terpaksa harus desain, karena nggak ada orang desain, ada tips nggak buat bisa desain gitu? Apa sih cara mudahnya? Sebenarnya anak-anak sekarang juga lebih kreatif ya, dan banyak platform yang memang memudahkan kita untuk bikin desain sendiri. Kayak contohnya ya Canva, atau kan itu nggak membutuhkan kamu harus bisa Illustrator, harus bisa ada Photoshop kayak gitu. Jadi kayaknya mungkin manfaatin platform-platform itu tadi sih. Gitu aja sih Mas Miftah. Tapi kalau misalnya di dalam suatu perusahaan dia nggak punya desainer tapi terus dia ada copywriter, itu menurut aku biasanya sih nggak kayak gitu ya. Karena yang pasti itu harus
dua-duanya harus berkesinambungan gitu sih. Jadi kalau misalkan di mahasiswa nih, misalkan mau iklanin acara atau misalkan produk PKM-nya, berarti harus ada tim ya. Jadi ada yang Iya, bisa desain, terus ada yang mengerti copywriting. biasanya kayak gitu sih. Dalam suatu perusahaan masing-masing sebenarnya udah ada job desk-nya ya. Penulis itu kan macam-macam. Ada seorang editor juga, ada seorang copywriter juga, ada seorang content writer, ada juga yang sosmed, terus ada juga UX writer misalnya yang benar-benar baru banget sekarang dari 2019 sampai 2021 ini memang baru muncul gitu ya karena banyaknya aplikasi-aplikasi. Itu masing-masing memang punya tugas yang berbeda sih, Mas Miftah. Kayak gitu sih. Oke, dari peserta ada pertanyaan lagi. Hai.